Ya, pemirsa Happiness masih di satu program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness. Masih bersama saya Intan Nitya Sastra dan juga Mas Arfan Pradiansyah ya. Tadi saya punya pertanyaan sama Mas Arfan, kalau misalnya kita sekarang lagi di puncak, kayaknya puncak kebahagiaan, puncak kejayaan gitu. Tapi dia harus bersiap-siap ya. Betul. Karena hidup kita ini adalah sementara semuanya ini. Sebagai seorang happiness inspirer, Mas Arfan Pradiansyah. Persiapan apa yang udah Mas Arfan punya untuk mungkin ini kan siklus tadi ya, betul, berputar terus ini hidup gimana? Ini siklus, betul. Jadi hukum alam mengatakan seperti itu. Hidup ini siklus ya, karena kan setiap hari dimulai dengan pagi, kemudian siang, sore, malam, pagi lagi. Gitu, ya. Januari, Februari, Desember, Januari lagi. Jadi memang hidup itu selalu berputar begitu ya. Jadi kalau suatu ketika kita sedang berada di atas, kita harus punya persiapan. Jangan sampai kita kemudian kaget ketika kita kemudian berputar ke bawah. Ya, pertanyaan Intan saya kira bagus sekali tadi. Persiapannya gimana? Ya, ketika kita sedang berada di atas, ketika sedang menikmati segala sesuatu dalam hidup ini, mari kita nikmati dengan betul-betul sepenuh-penuhnya gitu. Kalau sekarang ini kalau saat ini kita masih punya orang tua ya. Bapak Ibu masih hidup? Bapak sudah tidak ada. Bapak sudah tidak ada. Ibu masih hidup ya? Masih. Itu juga semua akan berlalu. Karena itu, kalau kita menyadari itu, maka kita akan meluangkan waktu kita spesial untuk ibu kita, untuk orang tua kita. Berbagi maksudnya? Meluangkan waktu. Betul-betul datang ke rumah orang tua, duduk, mendengarkan, meresapi pembicaraan dengan ibu kita, betul-betul merasakan segala sesuatu gitu ketika kita sedang berbicara dengan ibu kita. Karena kita yakin bahwa suatu ketika yang kita nggak pernah tahu kapan, ibu kita juga akan berlalu dari kita. Jadi itu yang saya maksud dengan persiapan tadi gitu. Jadi persiapan yang pertama adalah ketika kita sedang mengalami sesuatu, kita betul-betul body, mind, and soul itu masuk ke dalamnya. Betul-betul mencurahkan perhatian kita gitu. Sama anak juga sama gitu. Suatu ketika kita pasti berpisah dengan anak yang kita cintai. Betapapun lucunya dia, betapapun kita menyayangi dia gitu. Karena itu, kalau saat ini kita sedang menikmati hidup bersama anak kita, bersama pasangan kita, mari kita betul-betul masuk ke dalamnya. Cherish every moment gitu. Menikmati setiap detail dalam kehidupan kita. Supaya nanti ketika segala sesuatu berlalu, kita tidak menyesal gitu. Berarti sama halnya dengan pekerjaan dong ya, cherish every moment. Body, mind, and soul kita harus kerahkan untuk pekerjaan kita supaya kalau berlalu pun ya kita udah puas memberikan yang terbaik. Sudah gitu puas gitu, karena ada perbedaan antara kesedihan dengan penyesalan. Misalkan di akhir biasanya gitu ya, jangan sampai. Kesedihan itu tidak bisa kita hindari. Karena segala sesuatu itu akan datang dan pergi di dunia ini. Ya. Tapi yang berat itu adalah penyesalan. Orang tua kita suatu ketika akan pergi, akan berlalu. Kita pasti akan sedih. Sedih itu manusiawi. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita menyesal. Anak kita, pasangan kita, pekerjaan kita, itu juga akan berlalu. Pasti akan memberikan kesedihan kepada kita. Itu sesuatu yang alamiah begitu. Tapi yang harus dijaga adalah jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Saya juga nggak mau menyesal nantinya kalau nggak bacain email. Nanti marah lagi pemirsa di rumah ya. Ini sudah ada email dari Andre di Palembang. Halo Happiness, apakah dengan kita membiarkan kenangan buruk itu berlalu, maka kita bisa hidup lebih bersemangat lagi di kemudian hari? Terima kasih. Gimana Mas Arfan? Apa pasti ya? Pasti, iya. Pasti. Kalau kita membiarkan kenangan yang buruk berlalu, pasti. Karena sebetulnya yang paling banyak terjadi itu adalah kenangan buruk itu malah kita simpan. Malah kita kenang-kenang. Ada orang yang mengirimkan SMS yang kurang baik, kita malah simpan di handphone kita barbuk, barang bukti. Aduh. Itu tidak akan berlalu nanti. Padahal jangan ya. Itu sudah terjadi mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, tapi itu selalu stay in our memory. Jangan ya. Jangan. Biarkan itu berlalu. Biarkan berlalu. Hapus semua email-email dari mantan. Udah Mirsa, kita lanjut lagi ya. Jadi benar tadi tepat. Jadi kalau misalnya Anda bilang masa lalu, ya udah biarkan berlalu, nanti biarkan maju ke depan ya. Sekarang sudah ada email lagi dari Evi di Palangkaraya. Happiness, tanpa kita membiarkan semua hal berlalu, terutama masa lalu yang buruk, apakah kita tetap bisa mendapatkan kebahagiaan? Gimana tuh? Mirip-mirip sama yang tadi ya. Iya, akan terganggu pasti. Terganggu ya. Gak maksimal gitu. Gak maksimal, iya. Jadi gak boleh, harus dibiarkan berlalu. Susah loh.
Mas Arfan, ada tips dan triknya nggak? Supaya itu semua bisa kita lepaskan tuh dengan ikhlas gitu kayaknya. Kayaknya tuh kalau ingat-ingat tuh langsung susah deh. Iya, jadi ini masalahnya adalah kemampuan kita mengikhlaskan. Ya. Tapi kenapa ikhlas itu sulit? Karena orang juga salah paham mengenai yang namanya ikhlas. Maksudnya gimana tuh? Jangan-jangan saya salah paham juga selama ini ya. Banyak orang yang mengartikan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah menerima, benar nggak? Iya, menerima aja ya, gitu. Kita kan harus ikhlas, kita harus menerima, begitu kan? Menurut saya pemahaman itu salah. Ikhlas itu bukan menerima. Bukan menerima, tapi melepaskan. Melepaskan. Iya kan? Misalnya begini, misalnya orang yang kita cintai atau barang yang kita cintai itu hilang misalnya. Kemudian kita mengatakan apa? Mari kita ikhlaskan saja. Dengan pengertian apa? Mari kita terima. Pertanyaannya kita menerima apa? Nggak ada yang kita terima. Justru kita kan kehilangan. Kan? Ikhlas menjadi sulit karena dipahami ikhlas itu adalah menerima. Mari kita putar lagi, kita ubah lagi mindset. Kalau ikhlas itu adalah melepaskan. Saya juga ikhlas, sekarang break dulu katanya ya. Kita lepaskan ya Mirsa. Oke Mirsa, pastinya semakin seru aja perbincangan kita malam ini. Pokoknya buat Anda yang masih penasaran, jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini, kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang tema malam ini yang tentunya pastinya menarik untuk kita bahas ya. Tetap bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah.